siap untuk menyambut lebaran. Siap untuk menyambut lebaran. Sengaja atau tidak sengaja dosa kita ini pasti ada gitu. Maka Allah sangat membenci orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Kita sebagai manusia lebih baik meminta maaf duluan ya. Minta maaf daripada dong. kita menunggu-nunggu nih. Imannya makin meningkat, takwanya makin meningkat, Lebih mukanya soleh, bercahaya. Iya. Kenapa coba? Karena Kena lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Senyum Ramadan? Aduh, saya tuh kalau syuting ini tuh semangat banget karena memang dari kemarin penontonnya banyak terus. Masya Allah. Terus banyak komen-komennya juga. Dan gak kerasa, aduh ini sudah mendekati detik-detik Lebaran nih. Kita harus berpisah, tapi sebelum itu aku akan mengajak sobat Senyum Ramadan tentunya untuk mendengarkan apa ilmu yang akan kita bawa hari ini menuju ke Lebaran nanti. Aku nggak sendirian, boleh berikan aplaus untuk Ustadz Abe. Ya Allah. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. berkah dan Masya Allah kerinduan buat Ramadan ini masih terus keingetan. Aduh, Masya nggak kerasa ya, tapi Bentar. Kayak baju baru nih. Alhamdulillah, baju baru, alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tapi katanya itu juga ada ininya ya Pak Ustadz, ada hukumnya juga katanya kalau ilmu baju baru ya. Betul. Karena kan dalam sebulan itu puasanya full, hatinya juga bersih, Betul. imannya diperbaiki, baju baru itu ada spiritualnya begitu lah Pak Ustadz ya. Betul. Pak Ustadz, kali ini aku pengen Lebaran nanti sucikan hati dan mempererat silaturahmi. Masya Allah. Jadi aku pengen nanya-nanya tentang baiknya seperti apa setelah nanti kita sudah Lebaran Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Sohib Senyum Ramadan dimanapun berada, yang Masya Allah ternyata kita sudah pada ujung daripada bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan keberkahan, bulan ampunan, bulan diturunkan rahmat. Bahkan di penghujung daripada Ramadan ini adalah itkum minan nar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan diri kita semua daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tanpa terasa kita sama-sama sudah berada di akhir dan di penghujung daripada bulan suci Ramadan. Tentunya mumpung ini menjadi ujung daripada bulan Ramadan, masih masuk pada bulan Ramadan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di ujung dan di akhir daripada bulan Ramadan ini kita bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, bertambah amal soleh, sehingga pun apa yang telah kita jalani di bulan Ramadan ini, tentang yang pertama arti menjaga hati, bagaimana hati kita harus bersih selama di bulan Ramadan, kita mendidik hati kita agar tidak pernah hasud, tidak pernah dengki, tidak pernah takabur, tidak pernah iri kepada orang lain, sehingga pun setelah Ramadan jangan pernah berubah dari keadaan yang sudah baik ini. Di bulan Ramadan ini pun mengajarkan kepada kita untuk tidak membicarakan orang lain, menggibah orang lain, menggunjing orang lain, melukai hati orang lain. Kalau Ramadan sudah menjadikan pendidikan kita untuk bisa menjaga itu, maka Ramadan berlalu kita tetap terus mampu bisa menjaga lisan kita. Ramadan pun mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar melawan daripada hawa nafsu kita, sabar menata dari setiap langkah perbuatan kita, sabar dari semua emosi yang ada dalam diri kita. Bahkan kita selalu sabar untuk menata diri untuk tidak marah-marah, tidak ngomel, tidak emosian. Dan itu pun harus menjadi sesuatu yang ketika Ramadan berakhir kita tetap menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang sejuk, pribadi yang tentunya bisa menang melawan hawa nafsu kita.
Begitupun Ramadan mengajarkan kepada kita untuk taat dalam ibadah kepada Allah. Sehingga datangnya Ramadan kita sering puasa. Jangan Ramadan berlalu kita tidak melaksanakan puasa-puasa sunnah. Ramadan datang mengajarkan kepada kita untuk sholat tepat pada waktunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam hadis Nabi, salah satu amalan yang mendatangkan cinta Allah adalah as-salatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk selalu menjaga sholat kita. Maka setelah Ramadan berakhir, jangan sampai sholat yang sering kita laksanakan di bulan Ramadan ini, yang pada akhirnya di bulan-bulan yang lain pun tentu harus kita jaga, sebagaimana kita menjaga di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Ramadan pun mengajarkan kepada kita menjadi orang yang mutmainul jian, berbagi kepada orang lain, mampu memberi kepada sesama, mampu berbagi kepada keluarga, saudara, bahkan orang-orang terdekat di sekitar kita. Terlepas dari itu pun kita sering berbagi kepada yatim, piatu, fakir, miskin. Artinya adalah apa? Ada nilai manfaat, di mana hikmah Ramadan kita menjadi orang yang pandai berbagi. Maka Ramadan pun berakhir, jadilah kita terus menjadi orang berbagi. Jangan pernah pensiun jadi orang baik. Jangan pernah pensiun melakukan kebaikan. Jangan Ramadan berakhir semua amal-amal kita pun jadi berakhir. Sehingganya Idul Fitri itu adalah sebuah kemenangan. Kemenangan buat siapa? Buat mereka yang mampu menata imannya, menata emosinya, menata hatinya, menata amal solehnya. Sehingganya ini adalah Idul Fitri. Apa artinya Id? Itu kembali. Fitri itu adalah kesucian. Jadi orang-orang yang kembali setelah berpuasa 1 bulan penuh, lalu Idul Fitri, dia masuk pada Idul Fitri, hari raya kemenangan, yang artinya hari raya kemenangan ini Id, kembali, Fitri, kesucian, kembali kepada kesucian. Maknanya orang-orang yang telah melewati puasa Ramadan selama 30 hari, dia menjalankannya taat kepada Allah, dia menjalankannya dengan keimanan, maka makna Idul Fitri, kembali kepada kesucian, itu adalah Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sangat luar biasa sekali. Tapi Pak Ustadz Abe, saya ingin bertanya bahwa kadang-kadang kita di bulan Ramadan khususnya Lebaran, kita tuh sering melupakan esensi Lebaran. Benar. Sebenarnya esensi Lebaran ini apa, Pak Ustadz? Jadi esensi Lebaran itu, Idul Fitri itu laisal Id liman labisal jadid, walakinal Id liman ta'ata tazid. Apa kata dalam keterangan ini? Bahwa tidak dikatakan Id kalau cuma hanya baju yang baru. Itu identik dengan baju yang baru, itu adalah sebuah hal yang tidak dilarang. Boleh-boleh saja. Dan ini menjadi pertanda bahwa kita memakai pakaian baru agar kehidupan kita menjadi baru, amal kita menjadi baru, ibadah kita pun tambah baik seperti yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi yang dinamakan Idul Fitri itu liman ta'ata tazid. Apa itu mana Idul Fitri? Esensinya adalah liman ta'ata tazid. Apa liman ta'ata tazid? Artinya adalah tambah-tambah ketakwaan kepada Allah, tambah-tambah keimanan kepada Allah, tambah-tambah baik amalnya, tambah soleh, tambah menjaga dirinya dari hal-hal dan perkara-perkara yang mendatangkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Idul Fitri datang, manakala imannya tambah baru, imannya tambah baik, takwanya tambah baik, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana kata Allah, hai orang-orang yang beriman, aku menyerukan kepadamu untuk berpuasa, memerintahkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana aku perintahkan kepada umat-umat atau orang-orang sebelum kamu. Apa tujuan daripada puasa itu? Agar kamu bertakwa. Maka saat ketika Idul Fitri,
bukan pakaian yang baru, bukan mobil baru, bukan rumah baru, bukan cuma istri baru. Kenapa istri barunya ke saya begini-begini Pak Ustaz? Iya. Siapa tahu. Nih, siapa tahu udah ya. ada inceran dari sekarang. Ada Wah. orangnya. Nanti kita bahas di belakang layar aja. Nah, Oke, tapi oke. yang lebih penting adalah liman ta'ata tazid. Yang lebih penting dari semua itu apa? Adalah ketakwaan kita yang lebih baru, ketakwaan yang lebih dekat kepada Allah, ketaatan yang mendatangkan daripada cintanya Allah kepada kita semua. Ini yang terpenting. Sehingga jangan sampai hanya pakaiannya saja baru, sepatunya baru, ya. Celananya baru, bukan itu Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah ketika iman kita di-upgrade. Imannya makin meningkat, takwanya makin meningkat, solehnya makin meningkat. Kayak sekarang kayaknya nampak lebih soleh nih. Alhamdulillah, Masya Allah, lebih mukanya soleh, bercahaya. Iya. Kenapa coba? Karena Kena lampu. enggak sih Pak, karena mungkin satu Apa? lampunya hari ini banyak banget. Jadi kita memang lebih terang, Iya, lebih lebih terang, bersih, iya. lebih terlihat seperti siap untuk menyambut Lebaran. Siap untuk menyambut Lebaran. Maka kata Allah, farhatani farhatun indal liqa'i rabbih. Salah satu menjadi kebahagiaan orang yang ketika ta'at tazid. Ketika Ramadan dia sudah didik diri dia menjadi orang baik, mendidik dia menjadi orang yang beriman kepada Allah, mendidik menjadi dia orang yang taat kepada Allah. Lalu ketika ke Idul Fitri datang, cahaya kemenangan datang, imannya bertambah. Apa kata Allah? Farhatun indal khair rabbi. Maka orang ini bahagianya nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi harus senang dan bahagia buat mereka-mereka yang berpuasa. Ini ada orang, maaf, puasanya enggak, bajunya baru. Ada lagi kita ada nggak tuh? Mana orangnya? Itu bukan saya. Iya enggak? Puasa enggak ikutan, iya enggak? Ya. Sepatu udah 2, baju 5, celana 5, iya enggak? Orang-orang ke masjid dia liatin baju. Ini bagus kayak katanya. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz kalau Iya. kayak gitu tuh? Nah artinya bahwa Ramadan itu harus ada efek bekas dalam diri kita tuh yang baik-baik. Ini mohon maaf, Masya Allah, jangan sampai akhirnya Ramadan berlalu tanpa ada kebaikan. Ramadan berlalu tanpa ada sesuatu yang membuat kita lebih baik. Ramadan berlalu tapi kita nggak merasa kehilangan. Lihat Ali bin Abi Thalib yang dia lakukan sebelum Ramadan berakhir. Apa yang dia punya, dia berikan semua kepada orang lain. Dia punya gandum di rumah 5 karung. Itu gandum semua dia bagikan ke sekitar rumahnya. Itulah yang dimaksud ta'at tazid. Saat ketika hari kemenangan datang, Idul Fitri datang, dia bukan jadi orang pelit. Tapi dia menjadi orang yang bagaimana caranya menjadi orang pertama yang ketika Ramadan berakhir, kemenangan Idul Fitri itu akan datang, dia berikan kemenangan itu dengan cara memberi kebahagiaan kepada orang lain. Maka ini yang harus kita jaga. Bagaimana caranya Ramadan berlalu, kemenangan Idul Fitri itu datang, tapi apa yang membuat Ramadan itu hilang, tidak hilang amal-amal kebaikan dalam diri kita. Taatnya lebih bagus, taatnya lebih bagus, ibadahnya lebih bagus, kebaikan dengan sesamanya lebih bagus. Ini maka Ramadan membawa arti hikmah memperbaiki hidup kita. Yang kedua, Ramadan berlalu, Idul Fitri datang, hari kemenangan, ampunan Allah berikan kepada kita. Seperti orang yang ketika bekerja harus mendapatkan upah, benar nggak? Betul. Nah, ketika pun demikian, apa sih upahnya? Ketika kita sudah berlelah-lelah selama 1 bulan melaksanakan ibadah puasa dengan iman kepada Allah dan sungguh-sungguh, apa upahnya bagi mereka itu? Nggak ada lagi kecuali ampunan Allah. Bayangin, yang Allah kasih sama kita ampunan, yang Allah kasih sama kita adalah pintu maaf. Maka taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu apa yang harus dianjurkan ketika saat Idul Fitri ada? Saling memaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memaafkan orang lain dan orang lain meminta maaf kepada kita, jauh sebelum itu Allah sudah memaafkan dosa kita. Tuh.
Dosa siapa? Dosa yang puasa, bukan yang beli baju baru doang. Ya, bukan yang dia ikutan beli baju baru, ikutan beli celana baru puasanya, enggak, bukan. Iya enggak. Ada kadang-kadang, mohon maaf, itu orang puasanya hari pertama doang, hari kedua sampai hari terakhir enggak puasa lagi. Ada malah yang puasa hari pertama 15.30, katanya itu udah ngunci, Pak. Kunci 1 bulan. Nah, ayo, maka ini adalah ajang silaturahmi. Tidak ada, kalau Allah saja memberikan ampunan sebelum kita meminta maaf dan memaafkan orang lain, Allah sudah mengampuni mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah, yang ketika berpuasanya dengan iman dan takwa kepada Allah, maka enggak boleh kita sebagai hamba Allah tidak memaafkan orang lain. Nah, ngomong-ngomong soal memaafkan, Pak Ustadz. Selama ini kan mungkin kita, khususnya umat-umat muslim, lebaran bahkan sudah ada yang lebih dari 10, 15 sampai dengan 20 tahun, Pak Ustadz. Benar. Tapi kita sampai sekarang pun, saya jujur Pak Ustadz, mungkin saya mewakili Sobat Senyum Ramadan juga yang ada di rumah ya. Saya mewakili bahwa sebenarnya bagaimana caranya meminta maaf agar itu bukan formalitas saja, Pak Ustadz. Betul. Apa yang harus ada di dalam hati kita agar meminta maaf kita ini lebih afdol. Baik. Jadi gini Bang, taubat itu adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Bagaimana taubat itu akan diterima? Yang pertama yang dia harus lakukan, bertobat dengan cara sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang harus dia lakukan? Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ketika dia bertobat, memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, lalu yang kedua dia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, maka insya Allah Allah akan menerima taubatnya. Begitu juga dengan sesama manusia. Hakul adami namanya. Ada hubungan dengan Allah namanya habluminallah, ada hubungan dengan manusia namanya habluminanas. Nah, ketika hubungan dengan manusia, maka enggak ke Allah minta ampunnya, tapi minta ampunnya ke siapa? Ke manusia itu sendiri. Jadi kalau ada kita punya salah sama orang lain, sama keluarga, sama orang tua, sama istri, sama suami, sama anak, sama tetangga, sama sahabat-sahabat kita, maka apa yang harus kita lakukan? Minta maaf sama mereka. Minta halalnya, minta ridhonya. Dan sebaik-baik orang itu bukan yang memaafkan, tapi orang yang hebat itu orang yang meminta maaf sebelum orang lain memaafkan. Sulit meminta maaf itu. Betul, Pak Ustadz. Sulit meminta maaf itu. Kadang ada gengsi. Jangankan sama tetangga, Pak Ustadz, sama pasangan sendiri aja belum tentu. Iya. Kadang-kadang kan kita sebagai laki-laki minta maaf duluan sih, tapi enggak minta maaf duluan. Berarti ini suami-suami satu istri. SSTI. SSTI. Suami-suami takkan istri. Iya. Tapi kewajiban kita ini meminta maaf. Terlepas kita punya salah atau tidak, Terlepas apapun gendernya ya. Apapun itu. Mau laki-laki, mau iya, perempuan. mau laki-laki, mau perempuan. Tapi orang yang mulia itu siapa mereka? Orang yang mau memaafkan orang lain. Mau memaafkan. Iya. Jadi sebelum orang lain meminta maaf, dia sudah memaafkan. Tapi orang hebat itu adalah siapa? Orang hebat itu orang yang mampu meminta maaf kepada orang lain. Orang mulia itu orang yang mampu memaafkan orang lain sebelum dia meminta maafnya. Tapi orang hebat itu orang yang mampu meminta maaf kepada orang lain. Jadi kita harus bisa meminta maaf kepada orang lain. Karena sadar tidak sadar dosa kita ini banyak. Sengaja atau tidak sengaja dosa kita ini pasti ada. Gitu. Maka Allah sangat membenci orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Sholatnya bagus, puasanya bagus, ya gak? Tapi mohon maaf, masih banyak orang yang sama saudaranya nggak ngomong ketika Idul Fitri. Astagfirullah. Ada tuh Pak. Banyak orang yang sama tetangganya masih nggak akur. Banyak orang yang orang tua sama anak masih berantem, banyak. Apa arti Ramadan kalau sampai hari ini kita tidak menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya? Apa arti Ramadan mendidik kita tapi kita tidak baik dengan orang lain? Apa arti Ramadan lalu kita sholat di bulan Ramadan, kita puasa di bulan Ramadan, tapi ternyata Ramadan tidak membuat kebencian kita kepada orang lain luntur?
apa arti Ramadan. Betul? Betul. Maka ini adalah momen bulan Idul Fitri adalah bulan kemenangan, bulan kesucian di mana Allah saja mengampuni dosa kita. Masa kita enggak memaafkan orang lain? Masa kita enggak mengampuni orang lain? Masa Allah saja menerima ampunan, menerima maaf kita, menerima kesalahan kita, mengampuni dosa kita? Masa kita enggak memaafkan orang lain? Masa kita enggak meminta maaf kepada orang lain? Betul? Betul. Maka innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Kalau Allah saja maha pengampun, maha penyayang, harusnya kita yang jadi hamba-hamba Allah lebih maha pengampun, lebih maha penyayang kepada orang lain. Jadi esensi daripada Idul Fitri itu akan batal dan gagal kalau ternyata pada kenyataannya kita nggak akur sama saudara, nggak akur sama keluarga, nggak akur sama orang tua, nggak akur sama orang-orang sekitar kita. Lalu apa arti dari kemenangan kalau kita tidak bisa memaafkan dan tidak minta maaf kepada orang lain? Betul. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi, man qati'ur rahim dakhalan nar. Sesiapa di antara kita yang lalu memutuskan silaturahmi dengan sengaja, maka ini orang adalah dakhalan nar, termasuk ahli-ahli neraka. Naudzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian. Puasa dengan letih, puasa 30 hari atau puasa 1 bulan penuh, tapi ternyata ujungnya kita ahli neraka. Kenapa? Karena kita tidak pernah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak minta maaf kepada orang lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Apa arti Ramadan selama ini? Amin. Aduh, amit nauzubillah, Pak Ustadz, jangan sampai kayak begitu ya. Tapi jadi berarti kita sebagai manusia lebih baik meminta maaf duluan ya. Minta maaf daripada dong. kita menunggu-nunggu nih, Sobat Senyum. Benar. Jadi Sobat Senyum Ramadan, jadi kalau misalnya nanti sudah waktunya lebaran, waktunya minta maaf aja. Minta maaf. Jangan gengsi. Karena Allah gak suka ya Pak Ustadz. Gak suka. Terlepas orang itu mau memaafkan atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kewajiban kita minta maaf sama orang tersebut. Ustadz, saya udah minta maaf, tapi orang itu nggak maafin saya. Udah biarin, itu urusan dia sama Allah. Tapi urusan Anda sudah selesai sama orang itu. Betul. Iya, sudah tidak ada apa-apa. Tapi kan jadi kalau kita lebaran nih Pak Ustadz ya, biasanya kan banyak banget nih. Ada juga di keluarga-keluarga kita nih unik-unik Pak Ustadz. Ada yang lebaran habis sholat Id lanjut tidur. Iya, benar. Ada yang foto-foto. Iya. Ada yang bapak-bapaknya ngopi makan ketupat. Iya kan? Ada juga bahkan orang yang ya udah padahal di satu daerah nggak ketemu tapi video callan. Nah, ini menjaga silaturahmi yang berkualitas itu seperti apa sebenarnya Pak Ustaz? Baik, Masya Allah. Kalau euforia itu memang disunahkan oleh Nabi. Jadi saat dulu sejarah Idul Fitri ini ada 2 sejarahnya. Pertama, Idul Fitri ini sejarahnya adalah kemenangan bagi mereka yang berpuasa. Sejarah kedua daripada Idul Fitri itu adalah kemenangan ketika para sahabat memenangkan perang Badar. Nah, ada euforia. Euforianya apa? Euforianya sukacita, makan-makan, saling berbagi, bersilaturahmi, bersenda gurau, ya. Dan itu dibolehkan dan ini menjadi kemenangan. Jadi dengan cara apapun silahkan. Dengan model seperti apapun boleh. Yang terpenting sambungkan silaturahmi dari hati ke hati. Itu yang terpenting. Dari hati ke hati ya. Dari hati ke hati. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta. Tidak ada dusta gitu. Iya. Jadi dari hati ke hati, jangan ada kalau dusta senyumnya di kita. depan orang kan cerah. Jangan nih orang nggak ada senyum. Berarti tidak baik, berarti gila. Iya, sarafnya dihilangin. Iya, masa nggak ada orang minta maaf, lalu minta maaf sama siapa? Siapa tahu dia latihan Pak Ustadz. Oh, nanti kalau gue ketemu nih gue minta maafnya begini nih. Iya, senyum sendiri, nyuruh ngajak ngobrol bangku lah. Udah lama begitu. Pak Ustadz, tapi kalau kita ngomongin maaf-maafan kan kadang-kadang ada yang namanya etika. Anak muda harus meminta maaf kepada yang lebih tua. Benar. Tapi memungkinkan nggak kalau yang lebih tua meminta maaf ke yang lebih muda? Kalau yang tua meminta maaf kepada yang muda itu namanya nyontoin.
Memberikan teladan gitu, teladan seolah mencontohkan bahwa cara minta maaf tuh begini. Tapi alangkah lebih baik kita yang muda lebih meminta maaf kepada orang tua kita lebih dulu. Kita minta maaf dulu kepada kakak kita minta maaf dulu kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Ada etikanya. Ada etika yang harus kita jaga sehingga ini tidak dibangun di tempat lain kecuali di agama kita, kecuali di Indonesia yang memang amat sangat begitu menghidupkan budaya sangat saling menghargai di antara sesama. Masya Allah. Gitu. Ada lagi nih Pak Ustadz, kalau kita misalnya lebaran nih ya, Oke. kadang kita tuh bingung menyikapi pertanyaan-pertanyaan justru dari Teman-teman, teman-teman, tetangga, saudara, ayah, om, tante. Contoh pertanyaannya aja Pak Ustadz. Iya. Kalau misalnya kita nggak suka nih ditanya kamu. Oh, udah umur 35. Kapan nikahnya? Aduh. Kadang-kadang kita suka nggak srek deh Pak Ustadz. Iya, Gimana iya, cara iya, kita Masya menyikapinya? Allah. Baru menang udah ujian. Baru 2 jam kita menang habis sholat itu. Baru Iya. hati kayak tenang banget ya. Masya Emang Allah, itu gitu. pertanyaan-pertanyaan yang kadang dihindarin. Betul. Ya enggak, pertanyaan-pertanyaan yang kadang menyinggung. Menyinggung. Padahal niatnya pengen mencairkan suasana. Ya enggak. Betul. Tapi ada kadang orang yang rasanya tidak bisa sama dengan apa yang diharapkan. Iya, betul, Ketika ditanya begitu malah jadi bad mood ya. Betul. Malah jadi nggak asik gitu. Tapi nggak boleh kita sikapin begitu. Itu jadikan doa. Kapan nikah? Bilang aja tahun depan. Bilang aja bulan depan. Apa susahnya sih jawab? Simpel aja deh Simpel gitu ya. aja. Doain. Secepatnya ya, Kapan doain secepatnya, secepatnya. pokoknya gitu aja sikapi Iya, dengan yang iya, baik. iya, iya. Siapa tahu dengan ketika kita bilang begitu jadi doa turun dari angkot ketemu jodoh. Amin, Ya. amin ya kan. Iya. Tapi apakah jodoh cerminan diri Pak Ustadz? Oh iya. Kenapa begitu Pak Ustadz? Iya, karena diri kita adalah pasangan kita. Nah, kalau jodoh adalah pasangan kita, berarti sebenarnya kalau kita bawa pas Lebaran nggak harus yang sesuai dengan kita atau bagaimana? Atau bagaimana pada saat Lebaran kita menyikapi omongan orang tua, omongan tante lah lebih tepatnya ya, saudara-saudara terhadap pasangan kita, Pak Ustadz. Oke, jadi kadang kan kita sama pasangan datang Iya, ya gak, betul. silaturahmi ke tante dan lain-lain. Ya hidup ini kan memang penuh ujian. Kadang nggak datang dari kita, datang dari saudara kita, datang dari orang lain. Jadilah orang yang kita pandai untuk bisa menghormati orang lain. Walaupun orang lain kadang-kadang nggak bisa menjaga omongan buat kita. Tapi pribadi yang baik itu adalah mampu menganggap orang lain itu adalah orang saudara kita, keluarga kita. Jangan pernah merasa sakit hati dengan omongan orang lain. Sepanjang itu tidak menjatuhkan diri kita, sepanjang itu tidak berlebihan, sepanjang itu tidak akhirnya berdampak pada sesuatu yang besar, maka cukup senyumin aja. Senyumin aja, udah ikhlas aja Iya, kitanya. ikhlas aja gitu. Gak usah dibikin ribet Nggak lah ya Pak usah. Ustadz. Kadang klarifikasi itu nggak perlu kita bahas, omong, jelasin. Cukup diem pun menjadi klarifikasi. Betul, cukup diam pun menjadi klarifikasi. Ingat, Iya. jadi di rumah jangan sampai cemberut. Jangan. Kalau ditanyain kapan nikah atau pasanganmu tuh seperti ini, senyumin aja Iya, karena kita baru sampai kepada kemenangan. Kan yang jalanin kita. Iya. Yang tahu kapan akan nikah kita. Iya. Yang tahu yang terbaik buat kita itu diri kita. Betul. Ngapain jadi orang yang ribet ya nggak? Betul. Perasaan nggak ngontrak hidup. Ya, iya benar. Nah, Pak Ustadz, tapi kalau kita bicara soal Lebaran setelah hari kemenangan, pasti ada memang sebagian orang itu merasanya bahwa oh gue udah cukup nih ibadahnya, saya udah cukup ibadahnya, saya mau lanjut happy lagi. Bener. Itu kita menyikapinya seperti apa Pak Ustadz? Emang ada orang kadang-kadang gini, lagi Ramadannya soleh, ya nggak? Soleh banget tuh, soleh itu. Soleh bener. Beres Ramadan balik lagi Balik bujahal. Iya. Jangan pada akhirnya Ramadan tidak punya bekas. Teman-teman, jangan sampai Ramadan berlalu menjadi kita tambah buruk dari sebelumnya. Apalagi keadaan sebelumnya dengan keadaan setelah Ramadan lebih parah. Wah, jangan sampai. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin.
Jadi kalau hari ini kita lebih baik dari kemarin berarti kita termasuk orang beruntung. Masya Allah. Tapi orang yang merugi adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Maka ayo pertahankan apa yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan dengan pelajaran-pelajaran yang begitu besar, hikmah-hikmah yang begitu luar biasa yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Ramadan mengajarkan ketenangan pada hati kita. Ramadan mengajarkan kita lebih dekat kepada Allah. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang lebih sabar. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang lebih cukup. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang lebih hati-hati. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang lebih berbagi. Maka jangan sampai itu semua hilang setelah Ramadan berlalu. Masya Allah. Pak Ustadz, setelah kita lebaran, baiknya kan kita menjaga semua spiritual dengan baik. Benar. Kalau bisa tidak kembali lagi ke hal-hal yang kurang Tidak baik. Benar. Iya. Nah, boleh nggak kasih kita 2 tips agar kita tidak balik lagi ke sana? Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kuatkan niatnya. Tekadnya harus kuat, niatnya harus kuat, harus sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ini jadi awal untuk menguatkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Yang kedua adalah bangun keimanan itu lebih dari sebelumnya. Jadi ada kesungguh-sungguhan untuk tidak mengulangi. Kalau niat sudah kuat, kesungguh-sungguhannya ada, insya Allah dia akan menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah itu tahu nggak artinya? Apa? Istri 3 betah di rumah. Pusing kita kali istri 3. Iya. Istiqomah itu artinya sesuatu yang secara continuity dia lakukan terus menerus mendatangkan cintanya Allah. Istiqomah. Jadi sholatnya dijaga, itu istiqomah. Puasanya dijaga, istiqomah. Baca Qur'annya dijaga, istiqomah. Karena kata Nabi, ahabaullahu say'an wa inqala adwamuhu. Apa sesuatu yang mendatangkan cinta Allah, adwamuhu wa inqala. Walaupun sedikit tapi dikerjakan terus menerus. Dari mulai hal yang sederhana, dari mulai hal yang kecil, dari mulai hal yang ringan, dari mulai hal yang biasa saja. Tapi ketika dijalankan, ini akan mendatangkan keberkahan dari yang tidak pernah kita perkirakan. Masya Allah. Jadi ingat ya, innama Amalu binniyat. amalu binniyat. Kuatkan niatnya. Yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah. Bismillah, semoga Sobat Senyum Ramadan after Ramadan kali ini di tahun berikutnya bisa menjalankan hal-hal yang jauh lebih baik dan meninggalkan yang kurang baik ya Pak Ustadz. Benar. Pak Ustadz, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, boleh kasih kita 1 ayat Pak Ustadz untuk Masya tema hari ini? Sebagaimana keterangan yang tadi saya ungkapkan dalam pembicaraan ini, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'ata tazid. Bahwa Idul Fitri itu bukanlah pakaian yang baru, bukanlah makanan yang berlimpah, juga bukanlah kesenangan. Tapi Idul Fitri itu adalah liman ta'ata tazid, bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Ramadan mengajarkan banyak kebaikan kepada kita, dan berlalunya Ramadan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam taat, dalam ibadah, dan menjadi manusia yang mampu bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan dari podcast ini pun ada kebaikan buat kita semua. Sehingga di hari kemenangan yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama, semoga ini menjadikan kemenangan buat diri kita, menang mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz Abe, terima kasih banyak. Sama-sama. Sobat Senyum Ramadan, terima kasih banyak yang sudah mengikuti kita dari episode 1 sampai dengan dari Luar awal sampai dengan biasa. lebaran ya. Akhirnya senang sekali. Tapi ingat, perpisahan ini bukan akhir dari segalanya, dan kita pasti akan jauh lebih baik dari hari yang kemarin. Asal ingat, punya niat dan jangan lupa istiqomah. Benar, keren. Mohon maaf lahir batin dong. Mohon maaf lahir dan batin Sobat Senyum Ramadan, dari saya Ajay dan Ustadz Abi Gifran. selamat menyambut hari kemenangan ya. Masya Allah. Jadi kita akan ketemu lagi, dan selamat menyambut hari kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.